Assalamualaikum, semoga sehat selalu saudaraku. Kali ini saya berada di Lamongan ya. Di sini teman-teman, muncul sebuah nama yang bernama Anggung Boyo. Anggung Boyo inilah yang menurut dari kepercayaan masyarakat sini merupakan sosok yang mendirikan kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang tersebut didirikan setelah runtuhnya kerajaan Demak, teman-teman, di abad 16. Siapakah yang mendirikan kerajaan Pajang? Ya, lahir dengan nama Mas Karebet. Ketika sudah mendirikan kerajaan, punya gelar Sultan Hadiwijoyo. Dan siapakah? Beliau adalah Joko Tingkir. Di sini, di depan kita, terdapat tulisan begitu, Makam Anggung Boyo Joko Tingkir, berada di Pringgoboyo, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini teman-teman, ada cerita yang dulu di zaman itu ketika dari Madura menyeberang ke Jawa dan transit di beberapa sungai, diantaranya adalah Sungai Brantas, Sungai di Lamongan atau Sungai Lamong. Joko Tingkir di dalam pengembaraannya melewati salah satu sungai tersebut, teman-teman, dan dihadang oleh buaya. Disitulah Anggung Boyo atau Mbah Anggung Boyo ini menaklukkan buaya-buaya tersebut sehingga perahu sampannya pada waktu itu tidak perlu digayung lagi, hanya dengan memerintah buaya-buaya yang ada di Sungai Lamong tadi, sehingga buaya-buaya tersebutlah yang mengangkat ataupun membawa perahu dari Joko Tingkir menuju ke tempat yang dituju. Seperti itu, sehingga desa ini dinamakan Desa Pringgoboyo. Istilahnya adalah Pringgowo Boyo atau Pring ya, yang dibawa oleh buaya, teman-teman. Di area ini banyak sekali kami dapati makam-makam kuno ya, dari abad 16. Seperti halnya dari makam Pakem Lamongan, makam Pakem Sedayuan, dan makam dengan pakem batu nisan Giri Kedaton. Salah satu contoh misal, teman-teman, seperti halnya yang ada di depan kita. Ini adalah makam dengan batu nisan yang sangat besar sekali. Kami mendapati tinggi kisaran 1,5 meter ya di sini ya. Dan kalau kita melihat dari jiratnya, ini adalah makam dengan jirat pakem Sedayu, di mana makam ini ya di kisaran abad 18 awal setelah runtuhnya Giri Kedaton Gresik, saudaraku. Dan di sini, saudaraku, kita masih dapati banyak batu-batu nisan dengan jirat-jirat kuno, saudaraku. Nah, suatu contohnya seperti yang ada di depan kita ini, ada batu nisan dengan jirat Diponegoroan abad pertengahan 18 ya, pertengahan abad 18. Nah, seperti ini. Dan masih banyak sekali kami dapati batu-batu nisan seperti halnya Pakem Lamongan. Nah, ini teman-teman adalah batu nisan pakem dari Lamongan. Oke, ini juga ya mempunyai jirat serta kupingan ya. Adanya peradaban yang ada di pemakaman ini tua sekali, teman-teman.
Hal ini terjadi dari suatu bukti adanya pohon ini, saudaraku. Nah, pohon dengan diameter kisaran 10 meter ini yang cukup besar menandakan bahwasanya memang benar peradaban di sini tuh sangat tua. Ada lagi sebagai buktinya adalah pohon asam. Pohon asam ini besar sekali, saudaraku. Ini diameternya ada mungkin kisaran 5 meter ya. Nah, seperti ini. Kita ketahui bahwasanya pohon asam ya, pertumbuhannya itu sangat lambat. Sehingga ketika sudah sebesar ini bisa dipastikan usianya sudah ratusan tahun ya, teman-teman. Mungkin dari abad 15 pohon asam ini sudah ada. Ada pohon serut juga. Kita dapati beberapa papan nama ya yang menerangkan tentang Mari Brantas Pungli. Jadi di sini ada semacam perintah begitu ya. Silahkan infak di kotak amal atau kotak parkir. Waspada oknum yang mengaku juru kunci dan tukang parkir. Hal ini memang keterangan di banner ini dipasang karena beberapa tahun kemarin di sini tuh ada beberapa lah kejadian-kejadian ya yang kita tidak inginkan ya. Salah satu contohnya ya oknum yang mengaku juru kunci, terus mengaku tukang parkir begitu. Sehingga para peziarah yang datang ke sini tuh risih dengan hal tersebut, saudaraku. Maka diberikanlah atau dipasang banner ya, awas pungli. Kalau melihat dari area pemakaman ini dengan banyaknya makam-makam kuno begitu teman-teman ya, seperti halnya ini. Nah, makam Mataraman ya teman-teman. Oke, atau bisa jadi makam Diponegoroan. Maka dari secara tata letak dari pemakaman ini yang paling sepuh ya. Jadi pemakaman itu punya pakem tata letak begitu. Yang paling utara merupakan makam yang paling sepuh atau suatu tokoh yang paling berpengaruh di daerah sini. Sehingga kalau melihat dari tata letaknya, adanya dari makam Anggung Boyo atau Joko Tingkir, ini memang benar letaknya berada di paling utara sebagai penanda bahwasanya beliaulah merupakan makam yang paling sepuh atau makam yang berpengaruh besar di wilayah sini. Istilahnya pemimpin wilayah begitu, saudaraku. Oke, setelah memasuki area dalam, kita beberapa mendapati ruang-ruang begitu ya. Seperti halnya di depan ini adalah ruang kedua dari tata letak yang paling utara. Di sini kita dapati batu-batu nisan kuno, teman-teman. Seperti halnya ini, ada beberapa pakem dari jirat batu nisan khas begitu ya, khas Lamongan, saudaraku. Ini jiratnya runcing ke atas sampai mentok, teman-teman, sehingga menandakan bahwasanya ahli kubur punya pengaruh besar di masa hidupnya. Serta kita dapati batu nisan dengan pakem Giri Kedaton. Nah, itu teman-teman. Kita coba ke sini ya. Nah, di sini ada batu nisan yang pakemnya dari jirat Kurawal atau Giri Kedaton. Nah, ini saudaraku. Jadi makam ini untuk letaknya itu beda. Artinya dia agak ke utara daripada makam yang di sebelahnya. Nah, satu contoh kita coba perlihatkan agak mundur ya, biar jelas. Nah, jadi saya saat ini menghadap ke barat. Nah, makam di depan kita ini
Ini untuk posisinya paling utara, teman-teman. Nah, ini jiratnya Kurawal, bisa dipastikan ini dari Giri Kedaton. Dan kalau melihat dari motif ataupun jiratnya, di sini untuk nisan ini mempunyai jirat belarak muncar, saudaraku. Nah, ini teman-teman ya. Jadi punya jirat belarak muncar, artinya beliau ya diduga dengan pembacaan batu nisan ini merupakan orang yang di masa hidupnya sebagai penceramah atau pendakwah di masa itu. Serta siapakah yang berada di belakangnya atau di sisi paling selatan, ini bisa jadi merupakan keluarga beliau ya. Untuk di sebelah kanan ini kemungkinan anak ataupun istri beliau ya. Nah, yang di sini juga merupakan anak, bisa jadi istri dari beliau. Begitu, saudaraku. Jadi tata letaknya itu sudah jelas sekali, sebagai sesepuhnya berada di paling utara dan keluarga anak dan istrinya. Nah, ini saya pastikan ya, ini adalah istri beliau. Karena posisinya ya, untuk makam ini dia berada di sebelah kanan dari beliaunya, tapi dia agak maju ke utara, sedangkan yang di sana agak mundur. Berarti ini istri beliau, terus yang ini anaknya. Begitu teman-teman cara membacanya. Material apakah yang digunakan pada waktu itu? Yang jelas kalau melihat dari banyaknya batu-batu bata kuno yang lepas begitu, yang saat ini sudah ditata sedemikian rupa, artinya di sini dulu ada suatu bangunan dengan material batu bata. Nah, seperti ini saudaraku. Ini banyak sekali kami dapati batu-batu bata yang lepas begitu, serta ada sesuatu yang kami curigai, entah ini merupakan goresan alam atau memang dari dulu sudah seperti ini. Nah, ini teman-teman, sepertinya saya mendapati suatu inskripsi di sini. Cuman ini agak aus. Sepertinya ini inskripsi begitu. Tapi kenapa kok mungkin tergerus zaman, saudaraku ya. Nah, kalau melihat dari kedalaman dari pahatan yang memahat ini, sepertinya ini merupakan inskripsi atau mungkin huruf begitu ya. Cuman aus. Ini dari batu karang, saudaraku. Mungkin perlu diteliti ya oleh para ahli. Ini berada di area dalam dari makam Anggung Boyo atau Joko Tingkir. Jadi kita dapati di sana makam Joko Tingkir, sedangkan di sini ruang kedua begitu, dan di sini banyak tumpukan-tumpukan batu bata. Di sebelah timur kami dapati semacam ini ya, pahatan gitu teman-teman. Oke, kita masuk teman-teman. Kita masuk menuju ke makam Anggung Boyo atau Joko Tingkir. Di sini kita dapati kotak amal, terus semacam gapuro paduraksa begitu di zaman modern ya. Terus setelah kita masuk di ruang utama, artinya ruang pemakaman, tata letak makam di paling utara, kita mendapati 1, 2, 3, 4, 5 makam dengan panjang yang tidak umum teman-teman. Jadi panjang dari makam ini kisaran 2,5 meter saudaraku, untuk panjang dari makam ini, atau bisa jadi lebih ya, 3 meteran mungkin, 3
maksud saya 5 makam yang sudah terbungkus dengan kain mori, serta kita tidak dapati juga maksud saya dari nisannya juga ditutupin semuanya, keseluruhan dari makam ini ditutupin teman-teman. Terus banyak bunga-bunga di sini. Nah, seperti ini. Dan makam dari Joko Tingkir adalah yang ada payung ini, teman-teman. Ditandai dengan payung ini. Nah, di sini ini adalah makam Mbah Anggung Boyo atau Joko Tingkir. Ini, teman-teman. Memang ada beberapa wilayah yang juga mengklaim di daerahnya juga ada makam Joko Tingkir. Karena kita ketahui bahwasanya Joko Tingkir merupakan tokoh besar ataupun tokoh yang syarat dengan cerita melegenda, ya. Terus ada beberapa jejaknya yang penuh dengan mistis juga, dan beliau juga merupakan raja pendiri kerajaan Pajang yang bergelar Sultan Hadiwijoyo, saudaraku. Oke, jadi untuk makam di samping beliau ini saya kurang tahu makam dari siapa, yang jelas mungkin kalau melihat dari ini ya, dari letak ya, pembacaan dari tata letak makam begitu, untuk di sini letak dari makamnya ini saya rasa sejajar begitu, saudaraku. Tidak ada yang lebih ke selatan, jadi sejajar, teman-teman. Artinya bisa jadi mungkin di waktu itu kedudukannya dari beliau-beliau ini, ahli kubur ini, mungkin kaki kanannya beliau ya, kaki kanannya Mbah Joko Tingkir begitu, saudaraku. Seperti ini ya. Oke, saya coba raba-raba deh. Nah, kita di makamnya Mbah Joko Tingkir dulu untuk batu nisannya ya, karena memang tidak bisa dibuka, teman-teman. Rapat banget sehingga saya sendiri di sini tidak bisa melihat batu nisannya, sehingga tidak bisa membaca ya masa dari batu nisan ini, saudaraku. Seperti itu ya. Kalau mungkin kita bisa melihat batu nisannya, mungkin bisa membaca paling tidak masanya ya, dari tahun berapa begitu ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk di bagian bawah ini sudah disemen juga, tetapi kalau saya lihat memang punya ini ya, makam ini memang punya lapik dari batu karang begitu, teman-teman. Di sini kita bisa melihatnya. Nah, ini teman-teman. Tapi sudah disemen mungkin supaya kuat. Terus semacam ada lapik-lapik begitu ke sini, teman-teman. Nah, ini. Artinya ini kalau dari saya pribadi yang melihat secara langsung memang makam kuno, teman-teman. Dari ini ya, tatanan. Nah, ini teman-teman, memang batu nisan kuno. Nah, ini punya pelipit-pelipit juga. Terus yang di sini sudah ada penataan ulang sepertinya. Nah, dari tata letaknya dia materialnya campur gitu, batu kapur dan batu ini, batu bata. Oke, kita coba lihat yang sekiranya bisa saya singkap begitu ya untuk makam ini. Nah, ini teman-teman,
Ini dari batu bata, ya, seperti itu. Dan makam yang menjadi makam Mbah Joko Tingkir ini berada di tengah, ya. Nah, beliau ini adalah makam dari Mbah Anggung Boyo. Mbah Anggung Boyo inilah yang dipercaya oleh masyarakat sini merupakan Mbah Joko Tingkir, begitu. Ya, seperti halnya yang saya terangkan tadi, bahwasanya ada beberapa wilayah yang juga mengklaim di daerahnya juga ada makam Joko Tingkir. Seperti halnya di daerah asalnya, ya, bahwasanya Mbah Joko Tingkir ini kelahiran di daerah Pengging Solo sana, dan di sana juga ada makam dari Joko Tingkir. Mana yang benar kita tidak tahu, teman-teman, karena kita tidak hidup di zaman saat itu. Tapi dengan adanya makam Joko Tingkir, apa hal positif yang terjadi? Di sini menjadi suatu tempat religi, ya, ziarah religi, begitu, sehingga ada perkembangan perekonomian yang signifikan di daerah sini dengan adanya wisata religi Mbah Joko Tingkir ini. Oke, mungkin cukup, teman-teman, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.